Ya, topik kita pada pagi ini yaitu harta duniawi, visit harta surgawi. Jadi, apakah harta surgawi? Yang kita kenal adalah harta dunia saja. Ya, saya percaya semua kita ini memang kalau di rumah banyak harta kita. Betul ke tidak? Banyak rumah, ada yang ada 2-3 rumah, buah rumah. Ada yang di bandar, ada yang di Miri, ada yang di kampung. Buah kereta juga ada yang sampai 3-4-5 buah kereta. Sebab anak banyak perlu kereta. Jadi bukan setakat itu saja. Kita punya tanah-tanah di kampung. Dan kita melebur uang banyak di bank, ratusan ribu dan sebagainya. Dan itulah harta duniawi kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana juga harta surgawi kita? Apakah kita memperhatikannya? Apakah kita menyumbang, ataupun kita memberi, ataupun kita menabur untuk harta surgawi kita? Maka tema ini kita akan bahaskan semuanya supaya kita lebih mengerti makna topik ini pada pagi ini. Mari kita baca dulu dalam ayat ini, Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21. Sekarang ya bagus kalau pakai slide ya. Semua jemaat tak perlu buka kitab, tak perlu buka handphone, kitab digital, sebab sudah tertulis semua ayat-ayatnya di slide. Jadi kalau kita pasti buka kitab kita, saya sebut ayat ini, belum kamu jumpa sudah sebut ayat lain. Jadi itu susahnya pakai buku. Walaupun digital juga nanti tumpuan kita hanya di situ. Jadi oleh itu biarlah tumpuan kita atau fokus kita kepada firman, dan kita boleh baca ayat-ayat firman Tuhan yang di slide. Kita baca ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, ini adalah ucapan mulut Yesus sendiri. Ya. Dia katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apakah boleh atau tidak boleh? Saya pikir tidak salah. Betul ke tidak? Sebab kita manusia ini perlu kereta, ada rumah untuk kita tinggal, ada kereta untuk kita jalan, ada hal-hal yang lain yang harus kita miliki. Lalu mengapa Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi? Yang dimaksudkan Yesus di sini bukan tidak boleh, tetapi jangan mengumpulkan harta itu melebihi yang sepatutnya, atau jangan mengumpulkan harta itu hanya fokus untuk mencari harta duniawi tapi lupa Tuhan. Itulah sebabnya jangan kuatkan harta dunia. Kenapa? Apabila kita mengumpulkan harta banyak-banyak, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Betul ke tidak? Coba kamu buat sawit 10 hektar. Kalau kamu pergi pasar dimanapun, tidak tentram hati kamu masih ingat di sawit kamu sana. Ayo siapa yang ambil buahnya? Belum lagi spray saya punya sawit. Siapa yang saya gaji ambil dia? Itulah hatimu berada di sana. Kalau kita banyak kebun-kebun buah, ada rambutannya, ada duriannya, ada langsatnya, ada macam-macam.
Hati kita pun ada di situ. Walaupun pergi melancong di US sana, hatimu tetap di kebunmu sana. Ayo, saya punya buah kebun sudah berbuah semua. Ini macam mana kalau saya tak jaga? Nanti siapa yang ambil buahnya? Hati kita di situ. Itulah sebabnya harta itu, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi yang Yesus dorong kita adalah, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengumpul harta di sorga? Bagaimana? Semua ini akan kita bahas nanti supaya kita lebih mengerti ya. Ya, mari kita seterusnya. Siapakah Tuhan di dalam hidup kita? Siapa Tuhan? Mamon, harta, atau Tuhan? Orang Kristen pasti menjawab Tuhan. Namun seberapa banyak orang Kristen yang menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan yang sebaliknya? Persoalan kita adalah, walau kita menyadari diri kita milik Tuhan dan hidup kita berujung kekekalan di surga, kita masih hidup di dunia ini. Dunia ini menawarkan godaan yang sulit dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Kekayaan menjadi tolok ukur kesuksesan. Kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta dunia dan melupakan panggilan sorgawi, yaitu menabung harta di sorga. Itu yang kita lupa, yaitu menabung di sorga. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat seterusnya. Yang pertama, harta duniawi bersifat sementara. Ada orang yang megah kekayaannya. Kalau kita lihat orang kaya yang bukan bisnismen, tetapi melalui seorang pemain menjadi seorang pemain saja. Pemain golf menjadi kaya raya, menjadi pemain tenis jadi kaya raya, menjadi pemain badminton profesional pun menjadi kaya raya. Apa saja permainan yang ada kita lihat. Pemain bola sepak pun kaya raya, ratusan dolar. Jadi semuanya itu ada, kita lihat ada yang punya harta mewah, rumah mewah, bengkel mewah, kereta sport car yang mahal-mahal. Dia ada yang berpuluh-puluh buah kereta mahal-mahal, jam tangan mahal-mahal, intan belian dan sebagainya. Dia bangga terhadap kekayaan itu. Dia menyombongkan diri dan sebagainya. Tetapi dia lupa semuanya itu bila masa dia boleh tinggalkan. Bila masa. Sebab Tuhan yang punya nafas manusia. Jangan berpikir bahwa kekayaan itu kekal. Sementara di tengah-tengah Anda memiliki harta berlimpah-limpah. Malam ini juga aku ambil nyawamu, kata firman Tuhan. Bagaimana? Jadi harta duniawi bersifat sementara. Bukan tidak boleh mencari harta karena memang kita perlu harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi jangan jadikan harta segala-galanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tapi kumpulkanlah harta surgawi untuk kita. Jadi seperti yang saya katakan awal tadi, memang kita perlu harta, tetapi jangan jadikan harta segala-galanya. Jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya.
Yang pertama, akibat mengutamakan harta duniawi. Apa akibatnya? Ada akibatnya. Kalau kita mengutamakan harta duniawi, yaitu cinta uang. Cinta uang. Cinta manusia kepada pasangannya, saya pikir ia boleh gagal bila masalah. Kalau tidak sungguh-sungguh mengasihi. Tetapi cinta uang, manusia sanggup buat apa saja, sanggup lakukan apa saja. Orang yang cinta uang. Kita baca ayat ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dalam versi bahasa Malaysia. Sikap mencintai uang menimbulkan segala macam kejahatan. Ada orang mengejar uang sehingga menyangkal Kristus dan akhirnya menderita serta berduka cita. Jadi firman Tuhan mengatakan akal segala sikap mencintai uang menimbulkan segala macam kejahatan. Jadi cinta uang itu akan menimbulkan segala macam kejahatan. Bagaimana kalau kita lihat orang yang cinta uang? Orang yang cinta uang tidak ada masa untuk Tuhan. Orang cinta uang tidak ada masa untuk datang ke gereja. Orang yang cinta uang sanggup merompak untuk mendapat keuntungan. Orang yang cinta uang sanggup membunuh. Orang mencintai uang sanggup buat apa saja demi untuk mendapat uang. Jadi inilah akibat daripada cinta uang. Sebab uang itu Anda boleh beli apa saja. Jadi inilah firman Tuhan mengatakan bahwa cinta uang itu menimbulkan segala macam kejahatan. Jadi saya lihat ini memang terjadi. Kadang-kadang jangankan orang luar, orang-orang tidak kita kenal. Adik-beradik sendiri pun boleh menipu karena uang. Adik-beradik sendiri pun berpecah karena uang. Adik-beradik sendiri pun bergaduh karena uang. Karena harta, karena uang, berebut harta warisan orang tua. Uang. Jadi inilah orang yang cinta uang. Ada satu keluarga yang saya kenal. Satu antara adik-beradik mereka ini sangat baik sekali dia. Dia pergi bawa makanan, bawa apa nih? Bawa barang di hulu, bawa beras, bawa ikan, bawa apa saja lah, bagi-bagi dengan saudara-saudara dia di bandar. Tetapi apabila berkenaan dengan uang, sebab sudah lupa adik-beradik, tidak mau fungsikan uang apa dia dibagi, yang dibagi. Satu keluarga dapat begini, tapi untuk diri sendiri dan adik-adik abang sendiri tidak dibagi. Jadi karena uang sanggup mengkhianati keluarga sendiri. Karena uang adik-beradik sampai membunuh. Dan inilah akibat orang yang mencintai uang. Tidak heran ada juga, maaf ya saya sebutkan ini, ada juga hamba Tuhan melayani, tetapi terlalu banyak bisnis ini, bisnis sana, bisnis ini. Haleluya, puji Tuhan, berkat Tuhan katanya. Padahal itu merupakan cinta uang. Terlalu menginginkan lebih sehingga pelayanan diabaikan. Khotbah pun macam
apa saja, tak ada persiapan. Jadi ini akibatnya, dan macam-macam yang terjadi. Cinta uang. Memang kita semua perlu uang, saya pun perlu uang, tapi jangan sampai uang itu segala-galanya. Jangan sampai kita lupa tanggung jawab. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan sampai kita lupa panggilan Tuhan. Jadi itulah sebabnya cinta uang. Itulah sebabnya Timotius mengatakan sikap mencintai uang menimbulkan segala macam kejahatan. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10 berbunyi demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata pengkhotbah. Betul ke tidak? Adakah orang yang penghasilannya dia puaskan? Kalau dia punya sawit, hasil sawitnya 1 tan saja, tidak puas dia. Mengapa tidak 4-5 tan? Kalau andai kata kalau sampai 3-4 tan, kalaulah sampai 10 tan, saya akan dapat sekian-sekian. Tak akan puas. Kalau gaji sudah 2.000, kalau gaji saya sekian-sekian, tak akan puas. Penghasilan tidak akan puas. Itulah pun sia-sia menurut pengkhotbah. Saya lihat ini, kalau kita lihat dari segi orang bisnismen, sudah jutawan, berbilion-bilion uang ringgit, masih lagi extend dia punya bisnis, masih lagi bisnis baru, sudah jadi jutawan, berbilion-bilion, masih lagi mau buat bisnis yang sini sana lagi, tak ada henti-hentinya, tak ada titik stopnya, terus menerus. Itulah sebabnya tidak puas dengan penghasilan, tidak puas, tidak akan puas dengan penghasilan. Yang kedua, menjadi hamba uang. Hamba uang. Tahu hamba uang? Hamba manusia. Hamba itu kita bekerja untuk tuan kita. Itu namanya hamba. Jadi hamba uang ini, uang itulah tuan kita dan kita bekerja untuk dia. Itulah artinya hamba uang. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Betul ke tidak? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau kita mencintai diri sendiri, saya perlu ini, saya perlu itu, saya perlu ini, saya perlu ini, perlu ini. Kita bekerja keras. Tidak kira hari Minggu ambil overtime. Hari perayaan tertentu, sepatutnya orang off, double overtime. Kerja lagi. Hari Minggu mau off, saya bagi double gaji hari Minggu. Kerja lagi, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Kerja terus. Inilah yang disebut hamba uang. Mencintai diri sendiri. Jadi hati-hati kita, jangan sampai mencintai diri sendiri, jangan sampai mencintai keluarga sendiri, sehingga kita tidak mau memberi untuk Tuhan, tidak mau menyokong pelayanan Tuhan, tidak mau memberi untuk orang lain yang memerlukan. Mengabdikan kepada harta uang berarti menilainya
begitu tinggi hingga kita menaruh kepercayaan dan iman padanya, memandangnya sebagai sumber jaminan dan kebahagiaan, menjadikannya harapan masa depan, menginginkannya lebih daripada kebenaran alam. Inilah orang yang mencintai, orang yang menjadi hamba Allah, menggupul harta dan terus tak henti-henti. Dan seterusnya, peringatan kepada orang kaya. Kita baca ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga 3. Yang berbunyi demikian. Jadi sekarang hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan kamu memakan dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang terakhir, sedang berakhir. Saya ulang, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudara, ini kita lihat mengenai orang kaya. Orang kaya yang mengumpulkan harta bertimbun-timbun, mengumpulkan kekayaan yang melampaui batas. Dan dikatakan di sini, hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi ada khotbah saya yang lalu, apakah orang kaya semua masuk neraka, dan apakah orang miskin semua masuk surga? Ada, itu saya ingat ada dulu. Jadi orang kaya yang dimaksudkan di sini adalah orang kaya menimbun harta untuk kepentingannya sendiri. Di saat orang-orang di sekeliling memerlukan, dia tidak peduli dan mengumpul harta kepentingannya sendiri, bertimbun-timbun, sehingga firman Tuhan mengatakan, kekayaanmu sudah busuk. Busuk tidak ada artinya. Kekayaan yang disimpan bertimbun-timbun tidak digunakan pakai untuk membantu orang lain, untuk kebajikan, untuk membagi, menolong orang. Firman Tuhan mengatakan kekayaan itu busuk, tidak ada artinya. Emas dan perakmu sudah berkarat, Jadi kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Tahukah kita bahwa dunia ini benar-benar menuju hari-hari yang sedang berakhir sekarang. Cukuplah kita boleh menyekolahkan anak kita. Cukuplah untuk menabung sedikit untuk masa depan. Sudah cukup. Jangan melampaui. Cukuplah ada makan setiap hari. Cukuplah menabung sedikit untuk jaminan anak, untuk keperluan kita sekiranya terdesak. Cukuplah kita membantu anak-anak kita pergi sekolah. Tapi tak perlu menabung lebih. Tidak perlu menyumbang harta yang sangat banyak. Sebab kita akan meninggal dunia ini bila-bila masa. Nah, bahagian B, harta surgawi bersifat kekal. Nah, inilah kita lihat. Sekarang kita lihat harta surgawi bersifat kekal. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Pertanyaannya, apa harta surga yang harus kita kumpulkan? Apa bentuk harta itu yang harus kita menjadi tabungan kita di surga, yang kita simpan di surga? Apa bentuknya? Ini yang kita perlu tahu juga. Apa harta surga yang harus kita kumpulkan? Ya. Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 14 hingga 19. Begini bunyinya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ini kalau kita bermula dari ayat 17 ya. Ini tentang orang kaya. Boleh kita lihat mulai ayat 17 atau 16 supaya kita lebih memahaminya. Saya ambil bagian ini saja. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi untuk harta kita, harta duniawi kita, kekayaan duniawi kita, apabila kita menggunakan harta duniawi ini untuk memberi, untuk membagi, untuk berbagai kebajikan yang lainnya, tahukah Anda? Itulah Anda sedang menabur di surga. Jadi, kalau kita makan untuk diri kita sendiri, itu bukan kita menabur di surga, sebab kita makannya sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi apabila kita menggunakan harta tadi untuk kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi-bagi kepada orang yang memerlukan, atau membantu pelayanan-pelayanan Tuhan, kita sedang menabur di surga. Itulah harta kita di surga, saudara. Tetapi ini yang paling sulit dibuat, paling sukar dilakukan. Tetapi paling senang adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarga sendiri. Tetapi untuk menabur di surga sangat sulit. Saudara-saudara, bukan ini dari segi uang, kekayaan. Bagaimana dari segi pelayanan? Pelayanan pun itu pun pelaburan kita, sebab kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, sebuah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, adalah menjadi pelaburan kita, ataupun kita sedang menabung di surga, menjadi harta kita di surga. Sebab Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk Dia. Baik kita bekerja untuk Tuhan, baik dari segi kekayaan kita beri, membantu orang yang memerlukan melayani Tuhan. Semuanya itu menjadi harta surgawi kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita lebih suka memberi daripada makan hasil itu sendiri. Kita lihat tadi kan, memberi dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Ya. Kita baca ayat ini dalam visi bahasa Malaysia. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milik kamu dan berikan uangnya kepada orang miskin. Bagi diri kamu, buatlah dompet yang tidak dapat rosak dan simpanlah harta di sorga. Dikatakan simpanlah harta di sorga. Jadi harta kita, juallah harta kita
Siapa mau jual semua harta dia lalu bagi orang lain, lalu kita tinggal miskin? Adakah maksudnya begitu? Jangan kita salah pikir. Tidak berarti juallah segala milik kita. Oh, jual rumah, jual kereta, oh jual tanah, oh jual kereta, semuanya jual semua bagi dengan orang miskin. Lalu kita sendiri juga jadi miskin. Kita bantu juga pertolongan dari orang lain. Bukan maksudnya begitu, saudara. Jadi maksudnya harta kita yang melebihi yang sepatutnya yang kita perlukan. Harta kita, milik kita yang sepatutnya lebih daripada yang kita perlukan. Kalau boleh jual saja, kalau boleh bagi saja. Itu yang saya rasa maksudnya. Dan kita bagi dengan orang lain. Sebab supaya kita tidak menggubur harta untuk duniawi untuk kita saja. Jadi berikanlah uangnya kepada orang miskin. Lalu ayat di bawah, simpanlah harta di sorga. Buatlah dompet yang tidak dapat rosak dan simpanlah harta di sorga. Buatlah dompet. Tahu dompet? Dompet itu di mana tempat kita simpan uang. Simpan segala macam keperluan pribadi kita. Ada tiket dan sebagainya yang dompet itu. Jadi buatlah dompet yang tidak dapat rosak. Maksudnya apabila kita melakukan hal-hal yang demikian, dompet kita tidak akan rosak, kata firman Tuhan. Di situ harta kamu tidak akan berkurang, karena pencuri tidak dapat masuk dan ngengat tidak akan merosakkannya. Yang dimaksudkan di sini, apabila kita menabur harta kita, kekayaan kita dalam bentuk memberi, membagi, membantu orang lain, maka itulah harta kita tersimpan di surga dan tidak ada pencuri datang, tidak ada ngengat datang, tidak ada yang lain yang dapat mencuri merompaknya, karena sudah simpan di sana. Matius pasal 19 ayat 21 bahasa Malaysia. Yesus berkata kepadanya, jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan uangnya kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian marilah ikutlah aku. Ini kata Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berkata ini. Nanti saya akan bahas kepada topik yang lain untuk lebih detail bagian ini. Ya. Jadi apabila kita berbuat demikian, kata firman Tuhan, menjual segala sesuatu yang kita miliki dan beri uangnya, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan peroleh harta di surga. Jadi saudara-saudara, masih lagi berkenaan dengan menabung di surga atau menyimpan di surga. Kita berikan uang nanti, kata Yesus, berilah uangnya kepada orang miskin, maka kamu akan peroleh harta di surga. Jadi uang yang kita beri kepada orang miskin menjadi harta kita di surga. Inilah topik yang satu lagi, pelaburan surgawi. Kisah para Rasul, saya nak jelaskan bagian ini ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 4. Lalu malaikat Tuhan datang kepadanya. Kalau kita lihat ayat 3, tapi saya tulis ayat 4 saja. Datang kepada Kornelius, dan inilah ayat Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kalau kita kembali lagi, scroll lagi itu ayat 31, dia ulang itu lagi. Jadi kita lihat seorang pewira ini, apa yang dia lakukan, dia takut akan Allah, dia banyak berdoa, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Memberi sedekah kepada umat Yahudi. Apa yang terjadi selepas itu? Malaikat Tuhan datang kepadanya. Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Bayangkan saja, sedekah Kornelius ini tadi naik ke hadirat Allah, dan Allah ingatkan akan dia. Jadi bayangkan bahwa Kornelius telah menabung di surga. Hartanya sudah ada di surga. Jadi saudara-saudara, ingin saya ingatkan juga, tidak berarti kalau begitu kita memberi supaya saya ada harta di surga. Bukan maksudnya begitu juga. Memberi itu harus ada kaitan dengan hati. Kaitan dengan hati maksudnya Anda mengasihi orang lain. Anda memberi dengan kerelaan. Anda memberi dengan kasih. Baru pemberian itu menjadi harta di surga. Sebab Tuhan selalu melihat hati, bukan melihat pemberian itu saja. Bagaimana sikap hatimu dalam hal memberi, itu yang Tuhan lihat. Jika kita memberi karena benar-benar kita mengasihi, kita memberi dengan kerelaan hati, kita memberi karena kita benar-benar ingin membantu, baru pemberian itu menjadi pelaburan kita di surga, menjadi harta kita di surga. Sekalipun kita memberi berapa banyak pun dengan sikap hati yang tidak baik, saya saja yang bantu kamu, nah ambillah. Tidak ada orang lain. Kalau saya tidak bantu kamu, susah kamu ini. Saya pikir apa yang kamu beri tidak akan menjadi berkat. Sebab Anda tidak memberi bukan dengan hati yang jujur. Saya saja yang tolong kamu. Kalau saya tak tolong, susah hidup kamu ini. Nah, ambil. Saya pikir Tuhan tidak akan terima pemberian seperti ini. Ya, Tuhan melihat hati kita, sikap hati kita. Baru pelaburan itu menjadi pelaburan di surga, menjadi harta di surga. Yang C ini sudah nak berakhir, dah habis dah. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Matius ayat 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi seperti yang saya katakan awal tadi, kalau kita punya kebun banyak, ladang banyak, kelapa sawit banyak, pohon getah banyak, atau lada banyak, kita pergi ke di Israel sana pun, hati kamu masih melekat pada hartamu di Malaysia. Oh, saya punya harta, bagaimana? Siapa jaga?
Oh, saya punya buah sayang nanti bagaimana? Dan berbagai macam. Sebab di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jadi yang seterusnya adalah kalau harta kita adalah yang kita tabur itu di surga, di situ juga hati kita berada. Ya. Kalau Tuhan itu yang melekat dalam hati kita, dimanapun kita pergi, Tuhan itu pasti kita bawa dalam hati kita. Harta surgawi kita. Jadi kita akan ingat di mana harta surgawi kita. Kita selalu mau menabung, mengumpul harta di surga. Kita selalu mau menolong, membantu orang lain. Sebab kita tahu bahwa itulah harta kita. Dimanapun kita pergi, disitulah hati kita juga melekat pada Tuhan, menolong orang yang memerlukan dan sebagainya. Jadi orang dunia hatinya melekat pada hartanya. Orang yang mengasihi Tuhan hatinya melekat pada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat ya. Hati orang kaya di dunia ini terikat pada kekayaannya. Memang terikat dengan kekayaannya. Jika Tuhan Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita, maka hati kita juga berpaut kepadanya. Hidup kita tidak ada yang lain. Masalah bagaimanapun tetap berpaut pada Tuhan. Miskin pun kita berpaut pada Tuhan. Sakit, menderita pun berpaut pada Tuhan. Sebab hati kita di situ melekat pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang sedikit yang saya sampaikan untuk kita pada pagi ini. Saya harap saya masih berkenaan dengan kekayaan pada minggu yang terakhir nanti. Berkenaan bagaimana orang-orang kaya berkepentingan diri. Kita akan bahas banyak orang-orang kaya dalam Alkitab yang berkepentingan diri. Yang itu yang akan kita bahas kalau saya sempat siapkan ya. Jadi itu sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa. Kita telah belajar antara dua kekayaan, harta duniawi